Assalamualaikum. Halo guys, kita ketemu lagi di kata mata dalam komposisi bagian 5 yang merupakan kelanjutan dari bagian 4. Dan kita masih membicarakan tentang vektor sebagai penentu penempatan. Oke? Tapi sebelumnya saya akan ulas sedikit tentang bidang tafril atau bidang gambar. Bidang tafril ini adalah bidang datar imajiner yang berada frontal di depan kita. Tentu bidang ini tak tersentuh dan tak terlihat. Lebar dan tingginya bidang ini selebar dan setinggi kemampuan mata kita bisa menangkap. Dan semua benda yang pernah kita lihat sesungguhnya adalah proyeksi benda itu ke bidang tafril ini. Oke? Seperti misalnya, kita punya gambar mobil ini ya. Juga dengan vektornya ya. Mobil dan vektornya terproyeksi di bidang tafril ini. Ini semuanya mobil dan tafrilnya tampak atas ya. Oke. Dan panjang proyeksi vektor ini dan ini akan menentukan penempatannya pada bidang gambar. Oke, lihat selanjutnya. Misalnya kita punya gambar jeep dari atas ya, tampak atas. Nah, ini bidang tafrilnya dari atas juga. Vektor mobil ini kalau posisinya begini akan terproyeksi secara optimal atau maksimum, panjang ya. Dan penempatannya juga kita memberikan ruang untuk vektor mobil jeep ini yang lebih longgar. Ya. Ketika posisi mobilnya berputar begini, otomatis proyeksi vektornya memendek. Dan kalau memendek, ruangan di sini juga kita kurangi. Kita majuin dikit mobilnya, ya. Sampai kemudian mukanya jeep ini frontal menghadap pandangan kita, sehingga proyeksi vektornya 0. Ketika proyeksi vektornya 0, penempatannya persis di tengah-tengah. Ini ruangan ini dan ruangan ini sama luasnya. Oke? Ini juga ya. Lanjut. Nah, seperti ini. Menghadap ke sana ya. Proyeksi vektornya yang merah ini maksimum. Kita kasih ruangan maksimum di sini, di depan jeep ini. Ya. Ketika berubah posisinya, proyeksi vektor menjadi berkurang panjangnya. Jadi ini juga berkurang ya. Bagian sini agak lebih lebar dibanding ini. Ya. Jadi ini lebar, ini sempit. Ini agak lebar, dan ini kesempitannya berkurang. Jadi agak lebar juga, tapi dikit ya. Sampai kemudian proyeksi vektornya menjadi 0, sehingga balik lagi ke tengah-tengah. Oke? Nah, ini untuk kepala manusia. Kepala manusia itu bisa mengangguk dan menggeleng. Kalau mengangguk, perputarannya pada sumbu X. Sementara kalau mengangguk perputarannya sumbu X. Sementara kalau menggeleng, perputarannya pada sumbu Y. Nah, kita lihat ya. Mata kita di sini ya. Melihat ini, objek ini seperti ini. Vektornya maksimum. Sehingga kita perlu memberi ruang
yang maksimum juga untuk objek ini. Ketika agak mutar dikit, proyeksi vektor berkurang. Sehingga ruangan di sini juga kita kurangi sedikit. Sampai akhirnya kepala ini menghadap frontal di depan mata kita. Sehingga vektornya 0, proyeksi vektornya 0. Kita taruh di tengah persis. Nah, sampai menunduk lagi, kita angkat lagi, makin menunduk lagi, kita lebih angkat lagi, sehingga ini menjadi maksimum. Oke? Nah, sekarang yang menggeleng ini dengan sumbu Y. Sama ya. Ini bidang Tafrel tanpa atas ya. Sementara yang merah ini adalah proyeksi vektor dari kepala ini pada bidang Tafrel. Di sini maksimum. Sehingga kita kasih ruangan di sini maksimum. Ini sempit, nggak apa-apa. Tapi ketika berputar, dia proyeksi vektor berkurang panjangnya. Sehingga kita juga perlu mengurangi ini dan sedikit melebarkan ini. Ruangan ini. Sampai kemudian menghadap ke arah kita. Sehingga proyeksi vektornya pada bidang Tafrel adalah 0. Nah, ketika 0, penempatannya persis di tengah-tengah. Ke sana, berikutnya sama ya penjelasannya ya. Oke. Nah, kepala kita kadang-kadang menunduk sembari nengok. Nah, penempatannya kita lihat ya. Vektornya ke sini berarti ruangan sini harus kita berikan yang agak longgar ya dibanding sini. Oke? Yang kita perhitungkan hanya vektor arah muka. Karena kebetulan arah muka di sini sama dengan arah pandang, ya. Oke, penempatannya begini. Oke? Sepakat ya? Paham ya? Oke, kita lanjut. Gimana dengan mata yang melirik? Seperti dalam paparan-paparan sebelumnya, saya jelaskan bahwa manusia mempunyai 3 vektor, yaitu vektor gerak ke depan, kemudian vektor arah muka, dan satu lagi vektor mata. Nah, di sini mata lagi melirik ya. Nah, vektor mata inilah yang paling top deh ya. Jadi ketika mata menghadap ke kita, artinya searah dengan vektor hadapan muka, penempatannya di tengah kayak gini. Tapi begitu dia melirik ke sini, ruangan di sini harus diberi lebih lebar daripada ruangan di sini. Begitu juga ini. Melirik ke arah sini, di sini harus lebih lebar daripada ini. Oke? Nah, ini dia udah menunduk sekaligus melirik. Tapi tetap saja vektor meliriknya mata ini yang kemudian menentukan. Kalau ini arahnya masih searah dengan pandangan muka ya, hadapan muka. Penempatannya begini. Tapi dia ketika melirik ke atas, otomatis vektor akan ke atas, dan di sini kita sebaiknya memberi ruang yang lebih luas dibanding ruangan di sini.
Oke? Nah, ini juga. Kalau kita memperhitungkan cuman vektor gerak ke depan, kita akan menempatkannya kayak gini, ya. Ruangan di sini lebih luas daripada ruangan di sini. Tapi ketika dia melirik, nah vektor meliriknya itu yang kemudian menang. Sehingga kita memberikan ruang di sini yang lebih lebar daripada ruang di sini. Oke? Ya, perhitungannya kayak gini. V1 adalah vektor lirikan mata. Sementara V2 adalah vektor gerak ke depan. Ya. Kalau dijumlahkan masih menangan vektor lirikan mata. Oke. Jadi penempatannya yang enak adalah ini. Di sini memberikan ruang, kita berikan ruang yang lebih luas daripada ruang di sini. Oke? Kalau tadi ada mata terbuka, ada mata melirik. Gimana dengan mata yang tertutup kelopaknya? Nah, untuk mata tertutup atau merem, vektor diwakilkan oleh hadapan muka. Karena mata yang merem atau mata yang tertutup kelopaknya tidak pernah melirik. Oke? Ya, kayaknya cukup sekian dulu bahasanya. Kita akan ketemu lagi dengan bahasan-bahasan berikutnya pada kata mata dalam komposisi berikutnya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Salam.